usaha di desa yang bisa untung minimal 400.000 dalam seharinya. Bahkan usaha nomor 3 bisa omset 15 juta loh dalam seharinya. Nah, apa saja bisnisnya? Tonton hingga selesai ya. Ada kutipan yang berbunyi, usaha atau ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Sebenarnya kalimat ini kurang tepat. Ini kalimat yang menurut saya itu kurang benar. Karena seberapa banyak dari kita yang udah ikhtiar keras tapi nggak ada hasil. Ada petani kerja keras, perhitungan usaha itu udah mateng, eksekusi bisnis itu udah bagus. Tapi ujung-ujungnya ketika panen bukan untung malah buntung, malah rugi. Padahal kan ya udah ikhtiar gitu, udah kerja keras gitu. Tapi hasilnya kok berkhianat, hasilnya kok nggak sesuai. Nah, ini sebenarnya yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau nggak semua ikhtiar itu berbanding lurus dengan hasil. Satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati adalah ikhtiar adalah tugas kita, sedangkan hasil akhir adalah ketentuan Allah gitu. Jadi ini prinsip yang harus kita jadikan acuan dalam hidup. Kalau prinsipnya usaha tidak akan mengkhianati hasil, ya seakan-akan kalau ikhtiarnya maksimal hasilnya makin bagus gitu. Realita hidup ya nggak semuanya seperti itu gitu. Yang udah kerja keras tapi hasil usahanya hancur lebur ya banyak gitu. Kalau kita dengan prinsip yang ini, dengan menyerahkan hasil akhir pada ketentuan Allah, ya kita bakal nating tulus dalam menjalani hidup. Kita akan enteng menyikapi apapun hasil dari bisnis gitu. Kita akan mudah bangkit kalau gagal, dan kita akan mudah menerima kenyataan. Nah, kalau mindset seperti ini teman-teman udah paham, di video ini saya akan sharing 3 peluang usaha di desa yang bisa untung minimal 400.000 dalam seharinya. Mari kita mulai. Ide usaha yang pertama adalah dengan usaha bensin eceran. Wah, kalau jualan bensin eceran itu udah terlalu mainstream, Mas. Oke, sabar ya. Simak dulu karena di konten ini saya akan jelasin secara detail kenapa jualan bensin eceran sangat menjanjikan untuk saat ini. Pada tanggal 3 September 2022, Indonesia dibuat heboh dengan adanya berita naiknya BBM yang mengejutkan masyarakat yang merasa sudah tentram dengan kestabilan harga BBM. Efek naiknya BBM ini memang sangat terasa. Di samping harga yang semakin tinggi, antrean di SPBU juga semakin mengular. Di jam tertentu, antrian bahkan sampai ke luar gerbang SPBU. Pertanyaannya adalah, mengapa harga naik justru membuat antrian semakin panjang? Nah, jawabannya adalah harga BBM eceran itu sudah tidak bersahabat. Harga BBM eceran, harga umumnya adalah 12.000 per liternya. Ini bagi masyarakat ya sangat terasa gitu. Soalnya sebelum naik kan harganya 7.650 di SPBU, tapi sekarang setelah naik jadi 12.000 itu di penjual BBM eceran. Jadi perbandingannya itu ya sangat jauh gitu. Jadi ya wajar aja kalau masyarakat lebih memilih isi BBM di SPBU untuk saat ini, meskipun antriannya itu ya sangat panjang gitu. Tapi ada satu cara biar bisnis bensin eceran itu tetap laris manis, bahkan bisa mengambil alih sebagian customer yang datang ke SPBU. Nah, jadi caranya adalah dengan jualan bensin dengan harga murah, dengan mengambil keuntungan setipis mungkin. Misal kulakannya itu 10.000 per liter, jualannya itu di angka 10.500. Ini misal ya. Jadi ambil untungnya itu Rp500 per liternya. Kalau ini teman-teman lakuin 300 hingga 400 liter sehari ya pasti bisa banget kok terjual dalam seharinya. Misal aku 400 liter dalam sehari, kalau untung 500 per liter kan ya udah 200.000 kan untung bersih dalam seharinya. Ya lumayan banget lah. Kalau punya 2 cabang kan ya udah 400.000 profit bersih dalam seharinya. Sebulan kan ya udah 12 juta keuntungannya. Jadi mainnya itu kuantitas gitu, mainnya itu jumlah. Emang sih cuma untung Rp500 itu per liter, tapi kalau terjualnya banyak kan ya lumayan juga kan keuntungannya. Masyarakat juga berpikir kalau selisih cuma 500 perak ya nggak masalah juga isi bensin di bensin eceran gitu, daripada antri panjang di SPBU capek nunggu plus ngabisin waktu juga. Jadi tips ini bisa teman-teman coba karena jualan bensin eceran salah satu ide bisnis yang tetap diburu customer karena udah jadi kebutuhan hidup. Nah, selanjutnya ide usaha yang kedua adalah dengan usaha budidaya cabai. Usaha budidaya cabai ini sangat potensial untuk dijalani karena memang modalnya itu kecil tapi potensi keuntungannya itu ya cenderung besar gitu. Bahkan ketika konten ini dirilis, harga cabai mengalami kenaikan di mana-mana imbas dari adanya kenaikan harga BBM. Makanya usaha budidaya cabai itu sangat potensial karena kalau memulainya sekarang momentumnya itu sangat tepat. Nah, salah satu pembudidaya cabai yang berhasil adalah ini nih, petani milenial yang bisa meraup omset 70 juta dalam sekali panen cabai. Luar biasa banget kan? Dia bernama Pulong.
Di saat banyak milenial mencoba berkarir di kantor, Pulong justru tertarik menjadi petani. Pria 25 tahun lulusan UGM ini bisa meraup omset hingga 70 juta dalam sekali panen cabai. Jenis cabai rawit yang ditanamnya ini menghasilkan buah 5 kintal hingga hampir 1 ton dalam sekali masa panen. Tentu ada kerja keras di balik keberhasilannya. Cabainya tak serta-merta menghasilkan buah yang banyak dan berkualitas. Pulong menerapkan ilmu yang didapatnya itu semasa kuliah. Untuk pupuk yang digunakan di kebunnya ini, Pulong mengandalkan pupuk kandang dari kotoran kambing. Selain itu juga ia rutin memberikan vitamin pada tanamannya agar tetap subur dan terbebas dari segala penyakit tanaman. Pulong juga menyatakan kalau jadi petani itu memang berat, tapi di sisi lain petani itu yang menyediakan pangan bagi kita semua. Pokoknya kalau kata Pulong sebisa mungkin jangan ngandelin impor lah untuk urusan pangan. Jadi dengan ikut terjun usaha budidaya cabai, selain penghasilan yang didapetin, kita juga turut serta dalam swasembada pangan. Nah, selanjutnya ide usaha yang ketiga adalah dengan usaha cilok. Jangan salah, usaha cilok yang di pinggir-pinggir jalan itu juga potensial loh untuk dijalani. Kenyataannya adalah ini nih. Jatuh bangun penjual cilok dengan modal 48.000 kini omset 15 juta dalam seharinya. Sungguh fantastis banget kan? Kesuksesan seseorang kadang tidak didapatkan begitu saja. Berbagai perjuangan hingga jatuh bangun harus dijalani demi tetap bertahan hidup. Inilah yang tergambar dari seorang Abdullah dari Sukabumi. Penjual cilok mempunyai kisah yang cukup menginspirasi selama merintis usahanya itu dari nol. Abdullah mulai merintis usaha cilok sejak 1986. Saat itu modal usahanya itu 48.000. Itu pun ia dapatkan dari bayaran utang bos sebelumnya. Nah, dengan modal tersebut ia mendapatkan 4 pikulan cilok. 3 cilok diantaranya dititipkan di 3 tempat yang berbeda, sementara 1 pikulannya itu ia jual sendiri. Dirinya memikul sendiri jualan di sekolah. Kalau sudah habis baru ambil hasil dari yang dititip gitu. Jadi secara nggak langsung dirinya itu punya 4 cabang gitu. Hasil dari penjualan itu kemudian dibelanjakan lagi untuk dijual lagi di hari esoknya. Seiring berjalannya waktu, usahanya semakin ramai. Ia pun mulai merasa lelah melakukannya sendiri. Abdullah pun mencari karyawan, sejalan dengan usahanya yang semakin berkembang. Hingga akhirnya dari 4 pikulan terus jadi 12 pikulan. Usahanya semakin melesat, sehingga cuan-cuan rupiah pun semakin mengalir dengan derasnya. Hingga kini dalam sehari ia bisa mendapatkan omset di angka 15 juta rupiah. Bagi Abdullah, kunci sukses dalam usahanya tersebut adalah ulet, tekun, dan juga berani. 3 hal ini. Kalau kita takut, nggak akan jalan-jalan kita. Yang penting itu berani dan ulet. Nah, begitu katanya. Jadi kamu juga bisa take action, berani, ulet, mengikuti jejaknya dengan terjun di usaha jualan cilok. Oke, demikian video tentang 3 peluang usaha.